Tema homili pagi ini tentang memanggul salib dan mengikuti aku, mengikuti Yesus. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mengingatkan kita akan tuntutan tinggi, tantangan berat untuk menjadi pengikut Yesus. Seperti yang tadi kita dengar dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Di ayat 27, Yesus katakan, siapa saja yang tidak memanggul salib dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebagai contoh, saya tanya ke Bapak Ibu, saudara-saudari. Menjadi tua hingga lansia itu anugerah atau salib? Menjadi tua hingga lansia, lanjut usia, itu anugerah atau salib. Oke. Menjadi tua hingga lansia, lanjut usia, itu anugerah yang mesti disyukuri. Tapi dalam permenungan saya, menjadi tua hingga lansia, lanjut usia, itu salib. Salib yang harus dipanggul, salib yang harus dihadapi, yang tidak bisa dihindari. Apalagi kalau sudah lansia, tinggal di rumah sendirian, hanya dengan seorang suster, anak mantu jarang telepon, jarang mengunjungi, cucu-cucu juga jarang datang. Tambah lagi sakit-sakitan. Ini anugerah. Pak Tentrem bilang anugerah. Bagi saya ini salib yang harus dihadapi. Karena kenyataannya memang begitu. Gak bisa menghindar, gak bisa menuntut. Anak-anakku, ayo tiap minggu datang ke rumah. Masa gak pernah nyambangi orang tuamu? Gak mau. Sibuk dengan urusan sendiri. Cucu-cucu juga sibuk dengan urusan sendiri. Itu yang sering terjadi. Minggu kemarin saya mengunjungi seorang oma. Umur 91 tahun.
nggak pernah keluar rumah. Hanya ditemani oleh seorang suster, pembantu. Bukan suster perawat, pembantu, asisten rumah tangga. Anak-anaknya nggak pernah datang. Cucu-cucunya nggak pernah datang. Tiap hari di kamar terus. Dia bilang ke saya, Romo, umur saya 91 tahun. Saya sudah capek. Sambil ngurut kakinya yang kurus kering itu. Saya sudah capek. Pengen terbang tinggi. Dia bilang. Saya tahu maksudnya pengen terbang tinggi itu apa. Pengen mati. Udah capek dengan hidup di usia 91 tahun. Gak bisa kemana-mana. Gak ada hiburan. Anak mantu gak pernah datang. Dan pembantu juga gak mungkin akan mendampingi di sampingnya tiap hari atau tiap jam. Ia juga harus memasak, dia harus mencuci, dia harus setrika, dia harus membersihkan rumah. Dia banyak sendiri di kamar. Itu hanya satu dari antara sekian banyak orang yang sudah lanjut usia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Setiap murid memiliki salib yang harus dipanggul. Bapak Ibu saudara-saudari yang belum menjadi tua, yang masih muda, juga punya salib sendiri-sendiri. Lantas bagaimana kita harus memanggul salib itu untuk mengikut Yesus supaya menjadi murid Yesus seperti yang Yesus inginkan. Santa Teresa dari Kalkuta memberikan solusi. Dia meninggal di usia 87 tahun. Di usia lanjut, ia mengatakan kepada suster-suster yang lebih muda, begini, marilah kita memanggul salib kita dengan gembira dan sukacita. Ini nasihat Santa Teresa dari Kalkuta. Marilah kita memanggul salib kita dengan gembira dan sukacita. Lalu dia beri alasannya. Karena melalui komuni kudus, Yesus menyertai kita. Ini yang luar biasa. Meski sudah tua, meski sudah lanjut usia, meski jarang dikunjungi oleh anak, menantu, cucu, bisa tidak kesepian, bisa tidak merasa sendirian, bisa tidak merasa asing, terbuang, tapi bisa merasa happy. Karena satu hal,
merasakan penyertaan Yesus melalui komuni kudus. Dalam hal ini para prodiakon diingatkan oleh Santa Teresa dari Kalkuta pentingnya viaticum bagi umat yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa pergi kemana-mana, yang tidak bisa pergi ke gereja. Meski begitu, mereka bisa happy jika bisa menyambut komuni kudus. Karena saat itulah mereka mengalami Yesus menyertai mereka. Saya lanjutkan dengan kata-kata Santa Teresa dari Kalkuta tadi. Kita memiliki Yesus, roti kehidupan dan kekuatan kita. Bapak Ibu, ini yang juga perlu kita sadari. Kalau setiap minggu, mungkin juga dalam hari-hari biasa, bisa pergi ke gereja, bisa menyambut komuni. Santa Teresa katakan, kita memiliki Yesus, roti kehidupan dan kekuatan kita. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk memanggul salib yang memang harus dipanggul dan tidak bisa dihindari. Kekuatan itu datang dari Tuhan Yesus. Juga kekuatan untuk bertahan menghadapi aneka kesulitan hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Yesus bukanlah pekerjaan ringan. Kita harus memanggulnya, kita harus memikulnya. Dan Santa Teresa dari Kalkuta katakan, kita mesti memanggulnya dengan gembira dan sukacita, karena melalui komuni kudus, Yesus menyertai kita. Ekaristi menjadi sumber kekuatan kita dalam memanggul salib kehidupan sebagai murid-murid Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjadi pengikut Yesus memang berat. Tetapi akan ada nikmat yang didapat setelah akhirat. Ini dikatakan oleh Yesus setelah dia omong tentang beratnya mengikut Yesus. Dicatat di Injil Markus bab 13 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Maksud Yesus, tetapi orang yang bertahan sampai mati, sampai napas terakhir hidupnya. Lalu Yesus katakan, ia akan selamat. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, di Minggu Kitab Suci Nasional ini kita renungkan kembali panggilan kita menjadi pengikut Yesus.
Kita harus memanggul salib. Dan masing-masing berat ringannya berbeda. Tetapi kalau kita bertahan sampai akhir, Yesus menjanjikan, Ia akan selamat. Tuhan memberkati.